Ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pelajaran kita hari ini isim marfu yang berikutnya. Mungkin kita akan ambil juga isim marfu yang berikutnya lagi, dua. Karena ini pelajaran hari ini adalah pelajaran yang mudah insya Allah disebabkan mirip dengan nomor satu, beda sedikit. Ya, isim marfu yang kedua adalah disebut dengan naibu al-fa'il. Ya, disebut dengan pengganti fa'il. Pengganti fa'il. Paham kan? Ya, namanya pengganti pasti sama dengan yang dia gantikan. Dia kan menggantikan apa? Fa'il. Berarti hukumnya pasti apa? Sama. Nah, berarti dia hukumnya adalah isim. Ini poin pertama. Paham kan? Ini poin pertama dia. Namanya naibul fa'il sebagai dasarnya adalah isim. Yang kedua adalah marfu. Sama dengan fa'il. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah dia marfu. Paham ini? Yang namanya naib fa'il pasti marfu. Pasti apa? Marfu. Terus dia itu adalah waqa'a ba'da al-fi'il. Pasti sama. Ini yang ketiga. Dia terletak setelah fi'il. Dia terletak setelah apa? Fi'il. Namanya naibul fa'il kan sama dengan fi'il. Fa'il. Kalau fa'il kan terletak setelah fi'il. Sama juga. Sama juga. Terus ketentuan keempat dan ini yang membuat nanti dia beda. Kalau ini sama. Sama-sama isim. Fa'il juga isim. Sama-sama marfu. Fa'il juga marfu. Sama-sama terletak setelah fi'il. Fa'il juga begitu. Kan begitu? Nah, ketentuan keempat yang membedakannya. Fi'ilnya majhul. Dia terletak setelah fi'il. Tapi fi'ilnya harus apa? Fi'ilnya harus apa? Majhul. Tahu je majhul? Paham ini? Tahu fi'il majhul? Kalau mati apa kaidahnya? Dhamma huruf pertama, kasroh sebelum terakhir. Ya kan? Kalau mudhari, dhamma pertama, fathah sebelum akhir. Jadi kalau fa'il itu dia begini. Dia akan terletak setelah kataba. Kalau fa'il. Kalau ada kataba Zaid. Maka Zaid sebagai apa? Fa'il. Kalau saya ubah menjadi kutiba. Maka Zaid sebagai apa nanti? Naibul fa'il. Sama-sama dibaca Zaidun. Tapi kalau ma'lum ini fa'il. Paham kan? Kalau majhul ini adalah sebagai naib. Ya, naib fa'il. Paham dibedakan? Itu fungsinya dulu pembagian. Kalau ada fi'il ma'lum, fa'il dicari. Kalau ada fi'il majhul, yang dicari siapa? Naibul fa'il. Paham ini? Misalnya untuk dapat dalam Al-Quran, kutiba alaikum. Alaikum belum. Karena ala huruf jar. Paham kan? Ala huruf jar. As-siyamu. Kita cari isim marfu. Kutiba alaikumus siyamu. Sebagai apa as-siyamu? Naibul fa'il. Kenapa kita tidak katakan fa'il? Kenapa kita tidak katakan fa'il? Karena terletak setelah fi'il apa? Majhul. Mudah sekali. Pokoknya kalau ada fi'ilnya majhul, naib fa'il. Kalau ada fi'ilnya ma'lum, siapa? Fa'il. Dalam keadaan kita sudah paham apa itu majhul, apa itu ma'lum. Dipahami ini? Ketentuan keempat ini secara makna. Ketentuan kelima. Yaitu adalah wadalla ala man waqa'a alaihi al-fi'il. Kalau ini ketentuan tidak masalah, ini terjemahan. Dan menunjukkan atas orang yang jatuh padanya pekerjaan. Dia dikenai pekerjaan. Paham kan? Kan lihat artinya ya. Kata Zaid, Zaid menulis. Berarti dia kan pelaku. Kalau ini saya bilang kutiba Zaid, Zaid ditulis. Paham maksudnya? Zaid ditulis. Bedakan ya, dia dikenai pekerjaan. Lihat lagi contoh lain.
Doroba Zaidun. Zaidun sebagai apa? Sebagai apa Zaidun? Fa'il. Kan begitu. Kenapa? Dia pemukul. Zaid memukul. Kan begitu. Tapi sekarang saya ubah. Duriba Zaidun. Apa artinya? Zaid dipukul. Paham kan? Berarti dia yang melakukan atau dilakukan padanya? Paham Aldi? Jadi kalau tadi dia pelaku. Kalau di fa'il. Kalau di naibul fa'il. Dia yang dikenai pekerjaan. Dia yang dipukul. Karena terjemahannya. Dipukul. Kalau ini memukul. Kan ma'lum majhul. Dari ma'lum dan majhul. Itu pentingnya dulu ma'lum majhul. Karena di sini digunakan. Paham ini? Fudail? Masa? Yakin? Yakin paham? Belum? Nabil? Paham? Siapa yang belum paham dulu ini? Beda sedikit ini, beda sedikit. Paham kan? Fa'il ingat saja, setelah ma'lum. Naibul fa'il setelah apa? Majhul. Mudah sekali ini. Paham kan? Siapa kira-kira yang tidak paham? Darus? Yakin? Abdullah? Siapa lagi namanya? Abdullah Arif. Sabar. Ini saya mau tanya. Antum paham? Yakin? Siapa kira-kira yang belum paham? Paham sini? Oh paham. Kenapa angkat tangan? Nah, naibul fa'il. Kalau maf'ul adalah mansub. Jangan ditukar, jangan. Belum mas, belum datang. Kalau maf'ul belum. Pokoknya jangan, tak boleh bilang maf'ul. Bilang naib fa'il. Karena beda ketentuannya mas. Kalau maf'ul isim mansub. Kalau ini isim marfu. Beda mas, beda. Nah? Jadi namanya naib fa'il. Dipahami ini? Jelas ini? Selesai ini. Setelahnya adalah pembagiannya. Naib fa'il sama juga dengan fa'il. Dia ada berupa dohir dan ada berupa apa? Domir. Sama dengan kemarin. Dohir ini contohnya. Kutiba Zaidun. Ini namanya dohir. Duriba Zaidun. Ini namanya apa? Dohir. Paham? Tinggal diganti nanti Zaid dengan isim musanna, jama, paham kan? Baru ganti alamatnya. Ganti alamatnya, itu dohir namanya. Domir, kan tadi kan kalau contoh domir di fa'il, katab tu, buat majhul. Apa jadinya? Kutib tu, dorob tu, fa'il kan? Naibul fa'il. Dorob tu, fa'il, naibul fa'il. Dorob tu saya memukul. Kalau durib tu saya dipukul. Paham beda artinya? Beda artinya kan? Jelas. Tapi satu fa'il, satu naibul fa'il. Kalau saya memukul fa'il, saya dipukul naibul fa'il. Coba saya makan. Akal tu. Sebagai apa itu tu? Fa'il. Sekarang saya dimakan. Ukil tu. Sebagai apa itu tu? Paham ini? Mudah sekali. Pokoknya kalau paham fa'il paham ini. Hukumnya sama. Hukumnya kemarin sama. Naibul fa'il berarti nanti tidak boleh hilangkan. Persis. Naibul fa'il tidak boleh hilang. Sama. Terus naibul fa'il fi'ilnya harus tetap mufrad. Terus fi'ilnya dikasih tanda mu'annas. Kalau dia mu'annas apa? Hakiki, wajib. Kalau mu'annas yang majazi, boleh. Tidak ada bedanya sama sekali. Persis hukumnya fa'il. Mudah ini pelajaran hari ini? Mudah pelajaran hari ini? Mudah sekali ini. Sudah kan? Kita baca? Kita baca. Masih ada waktu sebentar, kita lanjut lagi. Iya.
Lihat naib fa'il. Naib fa'il. Pengganti pelaku. Pengganti dari pelaku. Naibul fa'ili huwa. Naib fa'il itu adalah, perhatikan ketentuannya, karena ketentuan inilah yang membuat nanti kita paham siapa dia. Ya. Huwasmun, dia adalah isim. Berarti namanya naibul fa'il itu harus apa? Isim. Jadi yang dicari isim. Marfu. Yang kedua dia ketentuannya harus marfu. Berarti namanya naibul fa'il tidak boleh mansub. Tidak boleh majrur. Harus marfu. Waqa'a ba'dal fi'il. Terletak setelah fi'il. Ini ketentuan berikutnya. Terletak setelah fi'il. Ketentuan keempat, al-majhul. Terletak setelah fi'il apa? Majhul. Antum harus buka kembali. Apa itu fi'il majhul? Begitu. Supaya antum paham ini barang. Naibul fa'il. Terletak setelah fi'il majhul. Terus wadalla ala man waqa'a wadalla ala ma waqa'a alaihil fi'il. Menunjukkan atas apa yang terjadi padanya pekerjaan. Bukan pelaku dari pekerjaan, tapi terjadi padanya. Jatuh atasnya itu pekerjaan. Misalnya pukulan, jatuh padanya pukulan. Paham ini kan? Jelas kan? Pembunuhan, jatuh padanya pembunuhan. Bukan dia yang membunuh, tapi dia dibunuh. Dipahamkan? Nah ini dia. Terus, metal contoh di buku kutibad darsu, mana naibul fa'il? Ad-darsu, apa tanda rofanya? Dhamma, iya kan? Karena dia isim mufrad. Duribat Fatimatu, mana naibul fa'il? Apa tanda rofanya? Dhamma. Yudrabu Zaidun, mana naibul fa'il? Apa tanda rofanya? Tudrabul hirratu, mana naibul fa'il? Tanda rofanya? Duriba rojulani, mana naibul fa'il? Apa tanda rofanya? Alif. Karena dia siapa? Isim musanna. Futihat al-abwabu, mana naibul fa'il? Apa tanda rofanya? Dhamma, jama taksir. Duribal kafiruna, mana naibul fa'il? Apa tanda rofanya? Waw, kan dia siapa? Jamak mudzakkar salim. Duribat al-kafiratu, mana naibul fa'il? Apa tanda rofanya? Kenapa bisa? Dia jamak muannas salim. Nusiro akhuka, mana naibul fa'il? Apa tanda rofanya? Wow, kan dia siapa? Asmaul khamsah. Paham saya contohkan banyak. Ya ndak harus ini nanti, ndak harus ini. Pokoknya kalau dia isim mufrad dhamma, jamak taksir dhamma, isim mutsanna alif, jamak mudzakkar salim waw, jamak muannas salim dhamma. Paham kan? Asmaul khamsah nanti waw. Isim maksur, isim mangkus, ismul ladzi la yansharif. Datang ke semua isim. Dipahami kan? Demikian pula isim mabni. Ndak harus isim murab. Bisa juga nanti fa'il berupa isim, naibul fa'il berupa isim mabni, cuman ndak nampak harokatnya, kan dia mabni. Antum bisa bilang nanti duri bahada. Paham kan? Duri badalik. Tapi ndak harus di dhamma, kan dia hukumnya apa? Mabni. Jelas ini kan? Jelas ini? Selesai. Kemudian berikutnya lagi. Wahwa nau'an. Lihat bukunya halaman 47, dia terbagi dua. Dhahirun kama musil. Ada yang dhahir sebagaimana yang dicontohkan. Nah, semua contoh tadi itu di atas, itu namanya naib fa'il berupa apa? Dhahir. Itu semua contoh di atas itu. Naib fa'il dhahir. Kemudian yang kedua, domirun. Ada naib fa'il berupa domir. Ia berupa domir. Nah, metal wah kisman dia terbagi dua. Seperti biasa, muttasil dia bersambung. Yaitu bersambung dengan fi'il.
Misal contoh munita, mana naibul fa'il? Ta. Kenapa tidak dhamma? Mabni. Kan domir hukumnya apa? Mabni, tidak harus di dhamma. Kalau dia datang sudah fathah ya fathah terus. Paham ya? Nah sekarang lagi durib tu, mana fa'il? Tu, gufirna, mana fa'il? Nah, semuanya berupa apa itu? Domir, tapi domirnya bersambung atau terpisah? Bersambung dengan fi'il. Yang kedua munfasil, domirnya bisa terpisah. Domirnya bisa apa? Terpisah, tidak bersambung. Misal contoh, ma duriba illa anta. Ini illa membuat domirnya terpisah. Ma duriba illa anta. Mana naibul fa'il? Anta. Bersambung atau terpisah? Terpisah. Kenapa tidak dibaca antu? Karena dia sebagai fa'il, naibul fa'il. Kenapa antu? Anta. Hah? Mabni. Dia tidak berubah harokatnya. Walaupun kemasukan penyakit. Nah, sekarang selesai faedah. Baca faedah di bawah. Jika naibul fa'il menggantikan kedudukan fa'il, maka dia pun mengambil seluruh hukum-hukum yang ada pada fa'il. Tidak perlu datangkan kemarin. Ini kesimpulan langsung. Jika dia menggantikan fa'il berarti dia mengambil apa? Semua hukumnya. Kemarin yang kita sebutkan di faedah sebelumnya. Pokoknya hukum yang di sana bawa ke sini. Karena dia ini sebagai pengganti. Otomatis sama. Otomatis sama. Jelas kan? Jelas ini? Sudah selesai? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, kita masuk sedikit isi marfu setelahnya. Sedikit, kita tidak selesaikan, tapi kita masuk memang. Iya, karena pelajaran naibul fa'il itu tidak ada hal yang baru. Ya kan? Yang baru hanya sekedar fiilnya berubah. Fiilnya beda. Satu fiil ma'lum, satunya fiil apa? Majhul. Nah, sekarang kita belajari isim marfu yang ketiga dan yang keempat sekaligus. Kenapa 3 dan 4? Karena tidak bisa dipisahkan. Paham kan? Beda fa'il sama naibul fa'il. 1 dan 2 tidak bisa ketemu. Tidak bisa bertemu. Kalau ada fa'il pasti tidak ada naibul fa'il. Kalau ada naibul fa'il pasti tidak ada fa'il. Kalau ini selalu sama. Yaitu pelajaran al-mubtada dan pelajaran al-khobar. Sekarang apa itu mubtada? Apa itu khobar? Ya, kalau secara bahasa mubtada itu yang di awal, khobar itu berita untuk itu yang di awal. Khobar berita, kabarnya. Paham kan? Jadi kalau yang pertama yang disebutkan beritanya itu namanya nanti mubtada. Cara bahasa. Kalau yang kedua berita dari sebelumnya itu namanya khobar. Misalnya saya bilang begini, Muhammad sakit. Paham kan? Muhammad sakit. Mana beritanya? Mana kabarnya? Sakit. Berarti kabar ini namanya apa? Khobar. Berarti mana mubtadanya? Muhammad. Begitu. Itu secara bahasa. Langsung bisa dipahami. Mudah dia. Tapi kita butuh secara istilah. Apa maksudnya kalau mereka bilang mubtada? Mubtada itu adalah isim. Nah, isim marfu. Berarti sama dengan siapa? Sampai di situ sama dengan fa'il. Sama juga dengan naibul fa'il. Setelahnya beda. Dia isim marfu al-ari. Dia bilang al-ari. Anil awamili al-lafdhiyah. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting ini. Mulai dari sini sampai di sini. Ya. Ini yang paling penting.
Iya. Karena sebelumnya itu gampang sekali. Namanya mubtada dia adalah isim. Marfu. Marfu. Setelahnya kosong dari penyakit yang terlafadzkan. Itu fi'il ma'lum, fi'il majhul, itu namanya penyakit yang terlafadzkan. Mubtada kosong dari itu. Paham maksudnya? Kan kalau fa'il ada siapa di depan? Ada siapa di depan? Fi'il, fi'il apa? Kalau fa'il. Ma'lum. Kalau naibul fa'il? Majhul. Kalau mubtada kosong dari itu. Di depannya tidak ada fi'il ma'lum, tidak ada fi'il majhul. Paham ini? Demikian pula nanti setelah kita belajar marfu yang lain. Marfu yang lain. Jadi secara singkat seperti itu. Namanya mubtada isim marfu. Nah, isim apa? Marfu. Tapi kosong dari penyakit yang terlafadzkan. Di antara penyakit yang terlafadzkan adalah fi'il, ya, ma'lum, dan adalah fi'il, apa lagi? Majhul. Berarti namanya mubtada tidak ada ini. Namanya mubtada tidak ada itu. Paham kan? Saya bilang begini, Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Mana mubtada? Zaidun. Cirinya apa? Dia isim? Isim. Marfu? Kosong dari penyakit? Itu ciri-cirinya. Jadi kalau tidak ada penyakit di depannya, itu namanya mubtada. Kalau tidak ada penyakit. Paham? Tapi kalau saya bilang begini, Ja'a Zaidun. Apa langsung dia? Ja'a Zaidun. Apa langsung dia? Fa'il. Paham begitu? Doroba. Apa langsung dia? Kalau saya bilang doroba. Apa langsung dia? Fa'il. Tapi kalau saya hapus. Tidak ada sesuatu di sebelumnya. Apa dia? Mubtada. Paham kan? Jadi mudah sekali itu mubtada. Yang penting isim marfu. Nah, isim marfu. Kosong dari penyakit. Kalau kosong dari penyakit langsung bilang mubtada. Artinya kata pendeknya isim di awal kalimat. Kan kalau di awal kalimat berarti tidak ada penyakit sebelumnya. Nah, isim di awal kalimat itu disebut apa? Mubtada. Nah kalau mubtada jangan lupa bacaannya di rofa. Makanya nanti setiap isim di awal kalimat rofa. Kalau ditanya sebagai apa? Jawabannya sebagai apa? Mubtada. Walaupun nanti dia bisa diakhirkan. Tapi ini namanya hukum dasar. Hukum awalnya. Isim marfu kosong dari penyakit. Paham Aldi? Siapa yang tidak paham mubtada? Jujur. Siapa yang belum paham? Said? Alif? Yakin? Kau paham ini? Masa? Kenapa tidak bilang belum? Karena paham. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Nanti. Ini paham? Ini paham? Dah? Apakah selalu ma'rifah? Tunggu saatnya. Boleh nakiro. Kan begitu nanti. Tetap pelan-pelan. Yang penting ini. Dia isim. Antum paham dia isim? Berarti bukan fi'il. Nah, bukan juga huruf. Kalau ada huruf di awal kalimat. Saya kalimatnya begini. Fil baiti Zaidun. Fil baiti Zaidun. Fi. Apakah bisa fi ini mubtada? Paham kan? Apakah bisa fi mubtada? Tidak bisa, kenapa? Huruf bukan isim. Ini ketentuan. Dia isim. Nah, jangan bilang apakah harus ma'rifah? Nanti terlalu berat. Yang penting mubtada itu harus isim. Nah, tidak boleh fi'il. Misalnya ini. Zaidun qaimun. Saya bilang ja'a Zaidun. Apakah ja'a mubtada? Kenapa? Fi'il. Kan bukan isim.
Nah, itu dia. Yang penting dia isim. Terus marfu. Harus marfu. Nah, kalau tiba-tiba ada bentuk kalimat nanti yang aneh. Dalam kalimat. Zaidan dorobtu. Zaidan dorobtuhu. Kalimat. Zaidan di awal kata. Tapi apakah dia mubtada? Kenapa? Karena dia tidak marfu. Dia dibaca ndak Zaidun. Paham kan? Tidak dibaca apa? Zaidun. Kan harus ada dibaca apa? Zaidun. Ini dia. Marfu. Paham kan? Ini ketentuan berikutnya. Supaya beda dengan fa'il. Kosong dari penyakit. Maksudnya kosong dari fi'il ma'lum. Dan kosong dari fi'il apa? Majhul. Dipahami ini? Paham ini untuk dasar? Paham kan? Sudah ini jelas. Khobar. Penutupnya hari ini khobar. Yang penting kita kenal dulu apa itu mubtada, apa itu khobar. Baru nanti besok insya Allah kita lanjut rinciannya. Khobar. Dia adalah isim. Sama. Marfu. Marfu. Sama. Masih sama kan? Sama. Paham kan? Ini dia. Al-musnad. Al-musnadu ila ya al-mubtada. Ya. Dia isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Berarti dia sesuatu yang disandarkan kepada mubtada. Lihat. Zaidun qaim. Zaid berdiri. Berarti kata berdiri ini disandarkan kepada siapa? Siapa yang berdiri? Zaid. Paham kan? Saya bilang tadi, misalnya Bakrun marid. Bakrun mubtada. Maridun khobar. Kenapa? Dia isim marfu disandarkan kepada siapa? Bakar. Kan? Bakar sakit. Siapa yang sakit? Bakar. Berarti kata sakit ini disandarkan beritanya kepada siapa? Bakar. Artinya kata singkatnya adalah kalau mau tahu dia bilang khobarnya. Kabarnya. Kalau antum bilang Bakar marid. Bakar sakit. Antum tanya gimana kabarnya Bakar? Jawabannya marid. Itu khobar itu. Paham maksudnya? Lihat sekarang. Zaid berdiri. Gimana kabarnya Zaid sekarang? Berdiri. Paham? Kabarnya. Orang Arab bilang khobar. Kita bilang apa? Kabar. Paham ini? Beritanya mubtada itulah khobar. Beritanya mubtada itulah siapa? Khobar. Dipahami ini? Bisa bedakan mubtada dan khobar? Bisa bedakan? Bisa? Sama-sama isim marfu. Tapi mubtada kosong dari penyakit. Sementara khobar adalah berita dari mubtada. Yang disandarkan kepada mubtada. Jelas? Jelas ini? Siapa yang belum jelas? Ini secara singkat dulu. Masih panjang dia rinciannya. Jenis-jenisnya, pembagiannya. Insya Allah kita ambil besok. Kita baca dulu. Al-mubtada wal khobar. Mubtada dan khobar. Al-mubtada huwal ismul marfu'u al-ari anil awamilil lafdiyah. Mubtada dia adalah isim marfu yang kosong dari penyakit yang terlafazkan. Isim marfu yang kosong dari penyakit yang terlafazkan. Tidak ada penyakit di depannya. Wal khobar sementara khobar huwal ismul marfu'u al-musnadu ilal mubtada. Sementara khobar adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Isim marfu yang disandarkan kepada apa? Mubtada. Itu contoh. Itu pengertian contoh. Misal Zaidun qaimun. Mana mubtada? Apa? Mana khobar? Kan begitu. Alamatnya apa ini? Sama-sama dhamma. Iya. Az-Zaidani qaimani. Mana mubtada? Mana khobar? Lihat sama ya? Sama. Iya.
Az-zaiduna qaimuna. Mana mubtada? Mana khobar? Apa alamat rofanya ini? Wow, kenapa? Jam mudzakkar salim. Nah, Maryamu qaimatun. Mana mubtada? Mana khobar? Hah? Apa? Qaimatun. Satu tanwin, satu tidak ya. Karena Maryam isim yang tidak bertanwin. Nama perempuan. Nama perempuan. Maryamani qaimatani. Mana mubtada? Apa alamat rofanya? Hah? Alif. Mana khobar? Apa alamat rofanya? Sama alif. Maryamatun qaimatun. Mana mubtada? Mana khobar? Hamuka qaimun. Mana mubtada? Apa? Hamuka. Apa alamat rofanya? Wow. Qaimun apanya itu? Khobarnya. Tapi apa alamat rofanya? Hah? Jadi tidak harus sama. Tergantung dia isim apa. Paham ini? Tidak harus sama tandanya. Yang penting sama marfu. Kan begitu. Tidak ada yang bilang harus sama tandanya. Tidak. Yang benarnya adalah harus sama apa? Hukumnya. Sama-sama marfu. Lihat ini. Hamuka marfu dengan waw. Qaimun marfu dengan domma. Kan begitu. Kan tidak harus sama tanda. Yang harus adalah sama hukumnya. Sama-sama marfu. Jelas ini? Jelas ini? Nah ini dia. Ini belum meluas. Masih ada ketentuannya. Ada pertanyaan sampai di situ tentang mubtada khobar? Ada? Tidak ada? Baik, kita tutup. Insya Allah kita lanjut lagi besok rinciannya. Rincian untuk mubtada masih ada. Kemudian rincian untuk khobar juga masih ada. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.